Hai semuanya, selamat datang di channel Asik. Bukan asik kenal kamu, tapi asik nonton channel. Halo friends, gimana kabarnya? Apakah kalian baik-baik aja? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gue datang lagi pastinya akan ngebawain alur cerita film yang seru dan menarik. Very good, very well. Kali ini gue bakal bahas alur cerita film yang berjudul Journey Kaki Baga. Well, film ini diperankan oleh Yami Gautam, Sunny Kaushal, dan masih banyak lagi peran pendukung lainnya. Sorry banget ya kalau gue salah ngucapin nama judulnya. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang pasangan yang terjebak dalam pembajakan pesawat. Nah, pasangan tersebut mempunyai misi untuk mencuri berlian yang dibawa oleh otoritas pemerintahan. Nah, kalau sampai ada pembajakan seperti ini, gimana nasibnya kedua pasangan itu? Apakah berhasil untuk mencuri berlian atau bahkan nggak dapat apa-apa? FYI, pasangan ini mencuri berlian ini untuk sebuah utang ya guys. Jadi kalau misalkan mereka nggak berhasil, untuk berhasil atau enggaknya dalam mencuri berlian, semua jawaban itu akan gue bahas di alur cerita film yang kali ini gue bawain. So, saksiin terus alur cerita yang gue bawain kali ini, dan ya jangan di skip it. Tapi sebelum itu gue mau intro dulu. Udah selesai intronya, basa-basinya juga udah, langsung aja bahas ke alur cerita filmnya. Diceritakan kisah cinta dari seorang wanita pramugari yang bernama Neha dan lakinya seorang bisnisman yaitu Angkit. Mereka berdua pertama kali kenal saat Neha bekerja melayani Angkit di sebuah pesawat, dimana saat itu Neha salah menyuguhi Angkit makanan. Penerbangan menuju New Delhi telah menjadi awal kisah cinta mereka dimulai. Sebenarnya sejak pertama kali mereka berdua bertemu, mereka sudah ada rasa satu sama lain. Tapi si Nehanya berusaha menyangkal dan menghindari Angkit. Namun the power of buaya, tidak butuh waktu lama Angkit mampu membuat Neha jatuh cinta sejatuh-jatuhnya, sampai membuat mereka melakukan malam pertama selayaknya suami istri. Ya, sesuai dugaan Neha hamil tak berselang lama ya. Keduanya pun berencana menggelar sebuah pernikahan sembari menunggu kelahiran sang buah hati. Tapi sayangnya kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena Angkit terlilit hutang besar yang menimbulkan ancaman bagi orang di sekitarnya. Angkit berusaha untuk menenangkan dan meyakinkan Neha bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi nyatanya mereka justru didesak untuk membayar hutang tersebut dengan uang, atau mereka harus melakukan pencurian berlian milik seorang anggota pemerintahan sebagai alternatif pembayaran hutangnya. Hal itu tentu ditolak oleh Neha dan Angkit. Namun tak berselang lama, kejadian dimana karena si preman ini nagih terus dan mereka tidak punya uang. Di saat itu juga terjadi perkelahian yang tanpa sengaja salah satu preman menendang bagian perut Neha yang mengakibatkan ia kehilangan bayinya. Rasa frustasi, bersalah, dan ketakutan karena tidak ingin kehilangan satu sama lain akhirnya membuat pasangan sejoli ini pun menyepakati rencana pencurian berlian tersebut dengan terpaksa dan beribu pertimbangan. Nah, demi keberhasilan rencana tersebut, Angkit bekerja sama dengan asisten menteri yang memang punya wewenang atas berlian tersebut untuk mendapatkan kode kotak penyimpanan yang nantinya akan ditukar dengan berlian palsu. Ya, kayak menyelundupkan berlian gitulah ya. Singkatnya, ketika hari pencurian tiba, masalah pertama muncul ketika keduanya menyadari kurir pembawa berlian tidak ada dalam pesawat. Ditambah lagi masalah yang lebih rigoh, terjadi peristiwa pembajakan pesawat yang dilakukan oleh sekelompok teroris. Kedua pasangan sejoli tersebut yang sudah mempunyai effort lebih buat mencuri berlian, mereka tak ingin rencana pencurian berlian tersebut gagal. Neha dan Angkit berusaha mencari cara pintar dan licik untuk tetap mengambil berlian asli dan menukarnya dengan berlian yang palsu. Dengan mencoba berbagai cara dan alasan untuk mengelabui para teroris, percobaan pertama nih gagal guys. Angkit malah justru mendapatkan pukulan dari si preman. Percobaan kedua juga gagal karena rencana tersebut dicurigai oleh salah satu pelaku dan membuatnya diajar hingga babak belur lagi. Sementara itu, di satu sisi Neha tidak bisa berbuat banyak karena pengawasan yang begitu ketat dilakukan oleh para teroris. Namun karena tidak ingin rencana mereka menjadi sia-sia, Angkit kembali mencari cara hingga pada akhirnya berhasil mengambil berlian tersebut. Hal itu tidak berjalan mulus Ferguson ya, soalnya pas udah ambil nih tiba-tiba kepergok. Terus berliannya tuh kayak dilemparin ke bawah kursi. And then terjadi perkelahian sengit dalam pesawat.
pesawat. Hal itu membuat Angkit disandra dalam kamar mandi dengan terikatnya bom di dadanya. Di sisi lain, situasi yang cukup renggang ini dimanfaatkan oleh salah satu penumpang bekas tentara yang berhasil meloloskan diri dari penyanderaan dan menembak mati satu persatu para teroris. Singkatnya, akhirnya pesawat berhasil mendarat dengan selamat di kota Kulu sesuai dengan permintaan para teroris. Karena berita pembajakan tersebut sudah menyebar kemana-mana, lantas polisi sudah berjaga untuk menangkap pelaku. Sebelum itu, seseorang mengetahui jika di pesawat terdapat bom. Hal itu membuat seluruh penumpang dievakuasi untuk segera turun dari pesawat lewat pintu darurat. Karena Angkit masih terjebak di pesawat dan tidak bisa berbuat apa-apa, pihak berwenang mengetahui adanya bom di pesawat pun lantas segera menghubungi tim penjinak bom untuk datang ke TKP. Singkatnya, tim penjinak bom pun datang. Mereka langsung menangani bom yang terkalungkan di badan Angkit. Betapa anehnya dan terkejutnya, ternyata itu bom palsu, guys. Dari hal itu akhirnya Angkit berhasil berkumpul di Bandara Kulu bersama korban pembajakan pesawat, serta keanehan berikutnya terjadi setelah semua penumpang turun dengan selamat. Yang mengejutkan adalah tidak ada satupun mayat para teroris yang ditemukan. Sementara itu Angkit menyerahkan berlian curiannya kepada bos penagih hutang. Namun saat diperiksa keaslian dari berlian tersebut, rupa-rupanya, lo tahu, berlian yang berhasil dicuri Angkit ternyata adalah berlian palsu, gaya dia. Setelah udah dilepasin dari bom palsu itu, Angkit itu masih sempat-sempatnya buat cari berlian yang udah dilemparin di bawah kursi. Diambillah situ berliannya, dibawa, diserahin ke bosnya. Ternyata berlian palsu. Coba dibayangin ya. Nah, ini kejanggalan pertama ya. Kemudian polisi yang bertugas saat itu menyadari keanehan yang terjadi dengan kasus pembajakan ini. Banyak sekali keanehannya. Mereka berpikir ini bukan misi sesungguhnya para teroris untuk melakukan pembajakan, melainkan sebuah perampokan berlian. Maka dari itu, satu persatu orang yang bersangkutan atau mempunyai gerak-gerik yang mencurigakan segera kepala polisi panggil untuk dimintai keterangan atau diinterogasi. Saat polisi melakukan proses interogasi, Angkit ini tiba-tiba menuju kamar mandi dengan wajah penuh amarah. Mengetahui hal itu, Neha menyusul Angkit dan menanyakan apa yang terjadi kan ya. Setelah itu, nggak tahu kenapa Angkit melampiaskan kemarahannya kepada Neha sampai-sampai membenturkan kepala Neha ke kaca kamar mandi. Nah lo, Neha dikituin nangis kesakitan. Namun pada akhirnya timbul senyuman sinis dari wajah Neha. Nih kejanggalan kedua nih ya. Meninggalkan si Neha sampai pada akhirnya keterangan para penumpang yang dicurigai polisi merujuk pada Angkit. Angkit pun lantas memberikan pernyataannya dengan sangat hati-hati karena polisi yang menginterogasi ini terlalu teliti ya. Sampai pada akhirnya selesai dan tak berselang lama Neha juga dicurigai kepala polisi. Neha dituding telah meracuni pihak keamanan. Mendengar tudingan tersebut, of course Neha mengelak dengan berbagai cara. Namun tiba-tiba kepala polisi dihubungi oleh seseorang dengan memberi perintah jika interogasi harus dihentikan bagaimanapun caranya. Penelpon berkata jika sesuatu yang telah terjadi biarlah terjadi. Toh sekarang ini semua penumpang telah selamat dari pembajakan. Scene selanjutnya diperlihatkan di mana Angkit melakukan tindakan kekerasan kepada Neha. Tapi kemudian datang segerombolan laki-laki yang menggiring Angkit jauh dari Neha. Melihat kepala polisi memandanginya, Neha lantas pergi bersama penumpang lain untuk pulang. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah mulai dari awal pertama ketika Neha dan Angkit diserang oleh preman penagih hutang. Di sini Neha mendengar Angkit memberikan instruksi kepada preman seolah seorang bos yang memerintahkan bawahannya. Hal itu membuat Neha curiga. Kecurigaan Neha timbul kembali saat Neha dirawat di rumah sakit ya. Waktu keguguran itu, Neha mencoba mengikuti Angkit dari belakang hingga pada akhirnya Neha melihat Angkit dengan preman penagih hutang. Sembari saat itu Angkit juga bilang bahwa dia mendekati Neha semata-mata hanya untuk menjadikannya pion agar ia dapat lebih mudah dalam mengambil berlian. Neha terlihat malang sekali ya wajahnya. Rupanya Angkit tak benar-benar suka kepada Neha. Setelah itu mobil Angkit menuju ke arah sebuah penginapan. Di sini terlihat jelas di kaca jendela di mana Angkit tengah asyik ya gitu dengan wanita. Hal itu membuat Neha sangat depresi ya setelah kejadian itu, ditambah yang ini ya kan. Faktanya dari kejadian tersebut, karena udah gedek nih ya, Neha menyusun sebuah tim untuk membuat rencana licik. Neha dan tim melakukan aksi perampokan berlian berkedok pembajakan pesawat.
Sebenarnya Anggit nih udah amanin berlian aslinya ya, tapi emang para teroris gadungan itu mengambil berlian tersebut dan menggantinya dengan yang palsu. Rencana disusun seolah-olah Anggit lah dalang dari semua permasalahan yang terjadi. Jadi untuk yang Neha kenapa nggak jadi diinterogasi oleh kepala polisi, kayak udah selesai aja interogasinya, itu karena sebelum Neha menemui kepala polisi, ia terlebih dulu menelpon seorang menteri pemerintahan India guys, untuk mengancam kalau misalkan dia tidak menuruti perintah Neha, dia akan menyebarkan kedok busuk dari menteri ini yang ingin menyelundupkan berlian ke media. Jadi ya udah deh, interogasinya sampai di situ aja, karena kepala polisi juga nggak punya wewenang kan, yang punya wewenang itu ya menterinya gitu. Kita tahu lah ya rencana ini cukup berbahaya, tapi Neha merencanakan rencana ini dengan mengiming-imingi timnya harga dari berlian yang sangat fantastis. Of course, siapa yang mau nolak uang segede ratusan crore ya? Untuk permasalahan kok bisa sih para pembajak atau para teroris hilang? Ya ceritanya mereka tuh cuma pura-pura ditembak sama tentara palsu yang juga bagian dari tim Neha. Jadi tuh pas semuanya kumpul di Bandara Kulu, itu mereka juga ada di sana gitu. Mereka tuh cuma pura-pura mati. Setelah kondisi aman, mereka mengganti baju dan seolah-olah mereka adalah penumpang asli. Kenapa harus di Bandara Kulu? Padahal nih penerbangannya bukan ke Kulu, sebab Bandara Kulu bandara kecil yang tidak begitu banyak akses atau pintu masuk dan keluar. Jadi ya lebih aman aja. Kembali lagi ke topik awal, akhirnya sesuai keinginan Neha, Anggit teraniaya oleh tuduhan pencurian berlian. Ya udah bisa dilihat kalau misi Neha berhasil buat ngancurin hidup si Anggit ini, yang awal mulanya pengen ngancurin Neha, malah Neha yang ngancurin hidupnya. The power of woman sih, ya kan? Tepuk tangan dong. Di akhir scene terlihat Neha yang sedang menjengkung Anggit dalam kondisi badannya penuh luka. Ya mau bagaimana lagi, ya kan? Itu udah konsekuensinya, udah nipu seorang Neha Grover. Tapi si Anggit ini emang gak punya hati. Dan film pun tamat. Gimana nih tanggapan kalian tentang film-film kayak gini? Kalau kalian suka dengan alur cerita film dari channel ini, jangan lupa untuk apa? Untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk komen. Kalau perlu share videonya ya. Terima kasih untuk amal baiknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat kalian. फिर से पटाने की कोशिश करूंगा